Sebelumnya, jika ada negara yang mengendalikan minyak dan pasokan minyak global, maka negara tersebut akan mengendalikan dunia. Kita melihat hal ini dalam kasus Amerika Serikat, meskipun negara ini memiliki cadangan minyak lebih sedikit dibandingkan Timur Tengah. Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, juga mengatakan bahwa Amerika memiliki kendali atas minyak. Namun saat ini banyak hal telah berubah karena semakin banyak negara yang beralih dari bahan bakar fosil ke sumber daya energi bersih dan mengejar elektrifikasi kendaraan listrik. Minyak putih yang lebih dikenal sebagai litium adalah elemen yang digunakan untuk memproduksi baterai yang menggerakkan revolusi kelistrikan. Dan Tiongkok adalah satu-satunya kekuatan dominan dalam pasokan litium yang menyumbang 70% lebih besar dari persentase pasokan minyak yang dikuasai Amerika Serikat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masa depan kendaraan listrik dan energi ramah lingkungan ada di tangan Tiongkok. Jika menginginkannya, Tiongkok bisa saja mencekik negara-negara barat dan menghambat pasokan litiumnya. Namun pertanyaannya, apakah Tiongkok akan melakukan hal seperti itu ketika perang chip semakin meningkat? Mineral penting untuk produksi baterai lithium-ion yang menggerakkan segala sesuatu, mulai dari kendaraan listrik hingga ponsel pintar, menunjukkan konsentrasi geografis yang membentuk landscape geopolitik. Dan perlu dicatat juga bahwa hampir 80% dari simpanan litium yang diketahui di dunia terkumpul di 4 negara, seperti Argentina, Bolivia, Chili, dan Australia, dan disinilah hal-hal menjadi menarik. Meskipun Tiongkok tidak memiliki cadangan litium yang besar, yang hanya mencakup 7% dari cadangan litium dunia, Tiongkok menempati posisi yang paradoks sebagai importir penghilangan terbesar di dunia. Dan ternyata, Tiongkok menggunakan strategi yang sama dengan yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam hal minyak, namun ini dengan cara yang lebih jenius. Tiongkok membeli 70% senyawa litium dari negara-negara yang tidak mampu memprosesnya, dan kemudian Tiongkok memasuk 70% produksi litium global. Kebangkitan Tiongkok di sektor litium di tengah industri baterai litium yang sedang berkembang tidak diragukan lagi telah menimbulkan kekhawatiran di Barat. Baik Uni Eropa maupun Amerika Serikat telah menyadari adanya kebutuhan strategis untuk meningkatkan swasembada bahan baku penting dengan litium menjadi pusat perhatian dalam kebijakan industri mereka saat ini. Persaingan strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan mendorong pertumbuhan sektor teknologi ramah lingkungan dalam negeri. Namun faktanya, negara-negara Barat tidak dapat menggantikan Tiongkok atau memisahkan diri dari Tiongkok dalam hal logam tanah jarang. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat dan Eropa sangat khawatir akan terkekang oleh Tiongkok. Amerika telah merencanakan untuk memiliki setidaknya 50% kendaraan baru adalah kendaraan listrik pada tahun 2030. Dan proyeksi menunjukkan bahwa Amerika Serikat membutuhkan jutaan metrik ton litium mentah setiap tahunnya untuk produksi EV pada tahun 2034. Meningkatnya permintaan ini telah memicu kekhawatiran di kalangan para ahli yang menyamakannya dengan krisis minyak di masa lalu, khususnya skenario yang dipicu oleh ketegangan geopolitik. Jika Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan perang chip dengan menjatuhkan sanksi terhadap pasokan litium ke Amerika Serikat, maka industri otomotif Amerika Serikat akan menderita. Dalam skenario seperti ini, para pembuat mobil di Barat akan menghadapi dilema, karena mereka bergantung pada satu sumber yang tentu membuat mereka rentan terhadap gangguan. Tesla, produsen kendaraan listrik terkemuka di Amerika Serikat, saat ini sedang membangun pabrik besar, tetapi sangat bergantung pada baterai yang berasal dari Panasonic, sebuah perusahaan Jepang yang juga bergantung pada Tiongkok untuk pasokan litium. Produsen mobil lainnya di Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan untuk mulai memproduksi baterai mereka sendiri, akan tetapi semuanya akan membutuhkan litium. Memang ada rencana untuk mendirikan 13 gigafactories baru di Amerika Serikat pada tahun 2025, diikuti dengan target ambisius berupa 35 fasilitas tambahan di Eropa pada tahun 2035. Tetapi semuanya akan sangat bergantung pada Tiongkok karena litium sebagian besar berasal dari Tiongkok. Amerika Serikat dan Eropa harus tahu bahwa memproduksi baterai sendiri tidak akan menyelesaikan masalah karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan mentah secara mandiri.
Hal inilah yang terjadi ketika perusahaan pertambangan litium di Amerika Utara menjadi pusat perhatian karena mereka bergantung pada Eropa. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontes geopolitik berikutnya mungkin akan berkisar pada teknologi ramah lingkungan. Tiongkok nampaknya paling siap untuk mendominasi dan membuka peluang perubahan transformatif dalam dinamika kekuatan global demi mewujudkan revolusi energi ramah lingkungan. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya juga telah meluncurkan investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan sumber energi terbarukan untuk beralih dari bahan bakar fosil. Namun, domain strategis ini telah dikuasai oleh Tiongkok. Setelah investasi strategis selama puluhan tahun, Beijing kini memegang kendali besar atas rantai pasokan baterai lithium-ion. Hal ini karena Tiongkok telah meluncurkan program investasi untuk mendominasi litium bahkan sebelum negara lain sempat memikirkannya. Tiongkok menggunakan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memanfaatkan cadangan litium yang belum dijelajahi yang ada di Afrika. Sejak Tiongkok membentuk rantai pasokan litium, sebagian besar negara barat bergantung pada Tiongkok. Kebutuhan ini dapat dilihat dari rencana jangka panjang Ford dalam kemitraan dengan raksasa baterai Tiongkok CATL yang merupakan produsen baterai litium unggul di dunia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah menunjukkan kapasitas luar biasa untuk memproduksi baterai berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif sehingga hampir tidak mungkin untuk mengganti baterai Tiongkok. Hal inilah yang menjadi alasan Tiongkok mendominasi rantai pasokan litium dan produksi baterai. Yang menarik di sini adalah ketika dunia beralih ke kendaraan listrik dan bergantung pada baterai Tiongkok. Pembuat mobil di Amerika Serikat dan Eropa mulai beralih ke EV dan setiap perusahaan kini telah memproduksi kendaraan listriknya. Di sini kita akan memahami bagaimana Tiongkok dengan cerdas memegang elemen yang sangat dibutuhkan. Kehadiran strategis Tiongkok di segmen hulu dalam rantai pasokan baterai tidak boleh dianggap remeh. Sebagian besar produksi litium mentah terjadi di Australia dan Chili, dan Tiongkok hanya menyumbang 14% terhadap produksi litium global. Namun perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan cepat membangun pijakan dalam aktivitas hulu dengan mengakuisisi saham dan tambang di seluruh dunia. Di masa depan, harga litium diperkirakan berada pada tingkat yang tinggi, sehingga menghadirkan potensi tantangan bagi para produsen baterai. Para analis mengatakan bahwa Tiongkok akan tetap mendominasi pasar litium walaupun ada pesaing lain. Bahkan jika negara-negara mulai berinvestasi besar-besaran dalam penambangan litium, mereka memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa sepenuhnya mandiri. Tiongkok menawarkan baterai litium mentah dan EV dengan harga yang murah, sehingga menjadi kurang layak bagi perusahaan untuk menambangnya sendiri. Mengingat besarnya pengaruh Tiongkok dalam rantai pasokan litium, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan Tiongkok akan terus memegang peran sentral dan sangat diperlukan dalam industri litium di tahun-tahun mendatang. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi Amerika Serikat yang selama ini terlibat dalam upaya perang chip melawan Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Tiongkok akan memaksa Barat untuk menyerah karena memegang pasokan litium global? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.